buat YouTube ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya kurang semangat, kayak belum pada makan lagi ya. Baik, jamaah saya ulangi biar afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man unzila ilaihi al-Qur'anul Karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa walahu ila yaumil amma ba'du. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratul muhtaramin, jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, pimpinan, ketua masjid, wakil, pengurus, para asatidzah, para hujaj, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak. Semoga kita yang duduk di dalam majelis kajian subuh di bulan Ramadan ini, Allah catat kita sebagai orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di dalam bulan Ramadan ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari Ramadan ke Ramadan kita bisa lihat di samping kanan atau kiri kita atau belakang kita, mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang tidak lagi bisa hadir membersamai kita bersama beribadah di bulan Ramadan ini. Ada yang hadir namun mungkin berhalangan, mungkin sakit atau lain hal. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita menemui Ramadan, sepatutnya itu kita pahami sebagai sebuah bentuk karunia kasih sayang Allah yang masih memberikan kesempatan amal buat kita selama kita hidup. Karena betapa Ramadan ini begitu besar pahalanya, sampai-sampai kalau amalan ibadah yang lain itu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjarannya, tetapi untuk saum ini enggak. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa setiap kullu amali abni Adam, setiap amal daripada anak Adam itu baginya, illa siyam, kecuali siyam, fa innahu li, kecuali siyam. Siyam itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku nanti yang akan memberikan ganjarannya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dinamakan Ramadan karena kebiasaan orang Arab dahulu itu menamakan bulan sesuai dengan musimnya. Kalau mereka menamakan tahun biasanya sesuai dengan kejadiannya. Bulan Ramadan disebut Ramadan karena berasal dari kata romat yang maknanya adalah terik panas yang membakar. Kalau ditambah alif nun sighah mubalaghah ya, jadi Ramadanun, maka terik panas matahari yang membakar dengan sempurna gitu. Al-Qur'an asal katanya qiraah, tapi ketika tambah alif nun jadi Quran, jadi bacaan yang sempurna. Akhirat kehidupan, al-hayah. Tapi kalau wa innad darul akhirati lahiyal hayawan, tambah alif nun dari al-haya menjadi hayawan, maknanya bukan hewan, tetapi adalah kehidupan yang sempurna, lawan daripada kehidupan dunia yang banyak cacat dan kurangnya. Jadi Ramadan ini adalah panas terik matahari yang membakar. Nah, pagi ini kita akan membahas sebetulnya apa sih yang membakar di bulan Ramadan ini bagi seorang mukmin. Biasanya yang membakar itu kita singkat bahannya dengan BBM, bahan bakar minyak. Nah, ini jadi kita singkat bulan Ramadan, bulan BBM, bulan berkah magfirah. BBM, bulan bahan bakarnya mukmin. Apa sih bahan bakarnya mukmin yang pertama dan apa yang dibakar? Yang pertama, bahan bakar mukmin itu premium. Apa tuh Ustaz premium? Makan sama minum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam puasa kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan imsak diri dari anil akli wasyurbi wal muftirat, dari makan dan minum dan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa semenjak waktu fajar sampai ghurubus syams, sampai datangnya waktu maghrib. Ketika seseorang berpuasa, maka ketika itu dilakukan secara rutin, kontinu 30 hari, itu ada 3 proses yang terjadi pada tubuhnya. 10 hari pertama, tubuhnya akan mengalami yang namanya detoksifikasi, pengeluaran racun tubuh. Oleh karenanya jangan kaget kalau sehari, 2 hari, 3 hari kepala kita suka pusing gitu. Kenapa? Karena terjadi penurunan gula darah. Pada saat kita berpuasa biasanya makanan itu diambil dari lambung. Ini otak saraf ketika kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana apa ramadhani. Hadhihi sanati fardal hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika niat begitu hati kita, maka memerintahkan syaraf itu untuk berhenti mengambil makanan dari lambung dan mengambil makanan dari energi yang sudah jadi yang tersimpan, yaitu lemak. Jadi apa yang dibakar pertama? Lemak. Pada saat itu ketika lemak itu langsung menjadi energi, maka yang biasa memproses di lambung, menyerap ke dalam usus dan kemudian dibersihkan di ginjal apa yang kita makan, minum gitu ya. Fungsi ginjal itu jadi lebih maksimal karena dia tidak membersihkan lagi apa yang datang dari perut, tapi yang ada pada kantungnya semuanya. Itulah kenapa kalau pas kita puasa buang air kecil itu kuningnya pekat gitu ya.
Itu namanya detoksifikasi. Seminggu pertama. Kemudian yang terjadi kedua, 10 hari berikutnya adalah rejuvenasi. Apa itu rejuvenasi? Peremajaan sel tubuh. Peremajaan sel tubuh. Biasanya 10 hari berikutnya itu proses detoksifikasi sampai penggantian sel-sel tubuh itu keluar jerawat gitu ya. Kemudian keringat tambah banyak. Biasanya begitu kan? Itu yang terjadi pada tubuh kita. Terjadi pergantian sel-sel tubuh secara masif. Ya, luar biasa. Nah, kemudian baru yang ketiga 10 hari yang berikutnya adalah stabilisasi. Gula darah yang tinggi diturunin, yang turun dinaikin gitu. Tensi yang tinggi diturunin, kemudian dinaikin HDL, LDL, semuanya diseimbangkan. Ya. Sehingga kalau kita benar puasa kita, maka jasad kita akan terbakar, lemaknya, kemudian sel-sel kankernya itu akan hilang. Dan kita hanya berangkat dari iman tanpa ilmu pengetahuan. Orang Eropa itu baru menemukan ternyata untuk menghancurkan seluruh toksin racun yang ada dalam tubuh kita. Mereka menulis dalam sebuah jurnal bahwa untuk menghancurkan sel-sel kanker, mengeluarkan toksin tubuh, maka setiap orang itu harus melakukan yang namanya fasting terapi. Terapi puasa. Dan itu minimal dalam setahun 30 hari dan dalam sebulan itu 8 kali. Kalau kita turunin semua ini menjadi sunnah Nabi. Puasa Senin Kemis 4 minggu berarti 8. 30 hari berarti 29-30 hari berarti puasa Ramadan. Nah, mereka itu pakai ilmu, nggak pakai iman. Gitu. Kadang-kadang kita cuma beriman nggak pakai ilmu. Padahal iman harus dengan ilmu. Fa'lam ilmu ila annahu la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau kita nih yang puasanya benar, ya, ini awal puasa nih ditimbang berat badan kita, Pak, Bu, ditimbang berat badannya, gitu kan, ditimbang. Kalau nanti pas sudah selesai masuk Syawal Lebaran kemudian turun berat badannya, berarti puasanya berhasil. Terbakar tuh lemaknya, ya. Itu kalau puasanya benar. Tapi kalau puasanya nggak dengan cinta, ini kan biasanya cinta mah di awal-awal doang, ya. Kalau bulan Syaban, aduh rindu Ramadan, gitu kan, cinta Ramadan. Anak-anak kecil nyanyi Ramadanku rindu, pengen ketemu, kan gitu. Ya. Giliran begitu mah cinta pas Ramadan datang, ya Ramadan datang cuma dapat 3 hari setengah. Ini belum nyampe setengah hari Ustadz ya, 3 hari udah maju sapnya ini. Maju sapnya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa istighfar. Jadi yang namanya cinta itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta itu nggak butuh niat, tapi butuh bukti gitu. Orang yang begini cintanya palsu. Itu awal puasa ceritanya. Tapi kalau udah mau akhir puasa, wah dia yang paling sore. Masya Allah, nggak kerasa ya puasa kita udah mau Lebaran aja. Ya bagaimana sih itu mau kerasa? Puasa kagak, sholat kagak. Gitu. Kerasa ya. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bahan bakar mukmin premium. Makan minum itu membakar tubuh kita dari racun-racunnya itu semua dibakar oleh Allah SWT. Oleh karenanya jangan suuzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membebani kita, enggak. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Bahan bakar mukmin yang kedua, rahimakumullah. Bahan bakar mukmin yang kedua adalah solar. Salatnya yang rajin. Makanya bunyi hadisnya ada 2 riwayat, mangqoma, siapa yang qiyamul lail imanan wahtisaban, ada mangso soma imanan wahtisaban. Ya, jadi dua-duanya pakai kata iman. Panggilan saum pakai kata iman. Iman itu keyakinan, sebab kalau tanpa iman sulit untuk taat.
Orang kalau nggak punya keyakinan, sulit untuk sedekah. Karena dia nggak percaya akhirat, dia nggak percaya pahala. Kalau sedekah dia anggap sebagai pengurangan harta. Kalau sholat dia anggap sebagai pengurangan produktivitas. Dia bilang gitu, sholat buang-buang waktu, orang waktunya nyari duit gitu kan. Aturan bisa lembur gitu. Ini taraweh makanya nggak lembur gitu. Padahal sekarang sudah ada kajian yang namanya produktivitas itu tidak hanya dihasilkan oleh aktivitas banyaknya pekerjaan, tetapi efektivitas. Aktivitas bicara kuantitas banyak, efektivitas bicara kualitas. Efektif. Gitu. Nah, sholat itu sebetulnya membangun keefektifitasan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di Ramadan ini yang perlu dijaga dua hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala karena mereka menahan untuk makan dan minum untukku siang harinya, dan malam harinya mereka menahan matanya untuk tidur untuk membaca Quran dan qiyamul lail. Karena di dalam qiyamul lail yang dibaca adalah Quran. Maka dijaga ini. Rugi kita. Ya. Karena pahala Ramadan ini begitu besar. Sampai Allah rahasiakan. Tetapi ternyata sebagian dari rahasianya itu dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Hadis Rasulullah SAW dalam kisah mimpinya sahabatnya, mimpi sahabatnya yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Pernah dengar nggak Pak Abu tentang keutamaan Ramadan dari mimpi Thalhah bin Ubaidillah? Belum pernah ya? Mudahan ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, hadis ini sahih. Karena rajulani min Bali, ada dua orang pemuda dulu dari desa Bali. Desa Bali ini adalah Hayyun min Qudha'ah, salah satu kampung dari suku Qudha'ah. Ada dua orang pemuda ini yang bersahabat, aslama ma'an Nabi. Dia sama-sama masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Kemudian dalam perjalanan keislamannya, yang satu sahabatnya ini berjuang dan meninggal syahid fi sabilillah. Sementara sahabat yang satunya lagi masih tetap hidup, ya, setahun kemudian baru meninggal. Tapi meninggalnya karena sakit di atas ranjangnya. Beberapa hari setelah sahabat yang keduanya ini meninggal, yang belakangan, Thalhah bin Ubaidillah mimpi berada di hadapan pintu surga bersama kedua temannya sahabatnya ini. Jadi Thalhah ini bersahabat terhadap dua sahabat ini. Kemudian di dalam dari surga itu dipanggil lebih dahulu yang meninggalnya di atas ranjangnya. Kok dia duluan yang dipanggil? Biasanya dalam syariat Islam yang didahulukan itu adalah yang lebih mulia. Seperti kita masukin ke kubur tuh, kalau mengubur banyak jenazah, itu yang menurut fikih itu yang lebih utama adalah yang paham agamanya, hafalan Al-Qur'annya paling banyak, begitu. Yang harus didahulukan. Fata'ajjabtu, dipanggil yang pertama, kemudian kedua, kemudian dipanggil lagi, Thalhah engkau belum waktunya. Kemudian dia terbangun, fata'ajjabtu, aku kaget, kata Thalhah. Fa'asbahtu, kemudian paginya aku menemui Rasulullah dan menanyakan hal itu. Maka dijawab sama Rasul, kamu heran, wahai Thalhah, bukankah dia setahun itu menemui bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya? Dan dia melaksanakan sholat sunnah selama setahun itu 6.000 rakaat, kada wa kada, sebanyak ini 6.000 rakaat. Saya coba ngitung, Pak. Ketika saya ngitung, kalau seandainya sehari kita sunnah rawatib saja, itu 12 rakaat. Dikali setahun, itu sudah 4.000. Yang 17 rakaat yang wajibnya kita, itu sudah 5.000. Belum tadi kalau sunnahnya saja, belum duha, belum qiyamul lail gitu ya. Belum sholat isyraq, belum sholat hajat, segala macam.
Itu ternyata benar perhitungan Rasul, 6.000. Maka kata Rasulullah, "Fama bainahuma abadu bainas samai wal ard." Maka derajat keduanya itu jaraknya, perbedaannya seperti langit dan bumi, lebih mulia yang mendapatkan Ramadan. Nah, emang mulianya syahid bagaimana sih, Ustaz? Kata Rasul, "Li syahid sittu hisalin." Bagi orang yang mati syahid itu ada 7 hisalin, ada 7 yang akan dia dapatkan. Yang pertama, yughfar lahu, diampuni dosanya ketika darahnya yang pertama mengalir, ketika dia meninggal. Diampuni dosanya. Yang kedua, ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, ketika dia dibangkitkan dari kubur di yaumil masyar atau yaumul ba'as, hari kebangkitan, orang lain itu bingung, takut, dia dibangkitkan dalam kondisi aman, tenang. Yang keempat, kemudian dipakaikan kepadanya mahkota, di mana mahkota itu ada beberapa yakut, permata yakut, yang satu permatanya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan sisinya. Masya Allah. Kemudian, oh ya, ada yang ketinggalan yang di awal. Ketika pas dia diampuni dosanya oleh Allah, dia diperlihatkan maq'adahu, kedudukannya di surga. Jadi kamu ini bakal tinggal di sini. Luar biasa. Yang kemudian berikutnya setelah dipakaikan permata, dia dinikahkan. Udah pakai mahkota, dinikahin dengan 72 bidadari. Pak, 72. Ini mau nambah 1 aja susah bener ya Pak ya. Dan main kucing-kucingan. 2 aja nggak berani. Memang nggak berani. Memang ayatnya juga begitu Pak. Masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum, jika kamu takut Allah ta'dilu, nggak berlaku adil, fawahidah, maka 1 aja. Maka yang 1 aja termasuk golongan fa in khiftum, golongan penakut. Kalau ada yang 2, 3, 4 itu berani itu. Berani, luar biasa. Ya. Saya punya ketua masjid, saya penasihat pembina masjid di tempat saya. Ketua masjid saya namanya Ustaz Thohir. Istrinya 4. Enggak Pak. 4 itu saya pikir istrinya jumlahnya, enggak taunya 4 itu panggilannya Pak. Nama istrinya Fatmah. Jadi panggilnya Fat gitu ya. Ingatnya cuma 1. Ya. Insyaallah Pak, kita mah cukup 1 aja Pak ya. 1 di Jakarta, 1 di Bogor. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini jangan lupakan itu. Jadi derajat Ramadan ini begitu tinggi. Makanya Ramadan kita nggak ada yang bisa jamin Ramadan berikutnya kita masih ada tangga umur kita. Jangan sia-siakan Ramadan. Makanya dusta kalau seandainya cuma dapat Ramadan 3 hari setengah. Ini belum setengahnya aja, baru 3 hari. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi cinta itu ikuti kemauanku. Cinta butuh bukti gitu. Cuman ngomong doang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutkan nih BBM yang ketiga. BBM yang ketiga adalah pertalit. Pertalit apa tuh Ustaz? Perhatiin tetangga, jangan pelit lah. Bulan Ramadan ini dilihat kanan kiri ada yang punya makanan buat berbuka nggak? Perhatiin saudara kita. Boleh jadi kita makan enak tapi tetangga kita nggak makan. Ya, ini alhamdulillah kalau sekarang umat Islam ini semenjak krisis semenjak pandemi ya, kesadaran untuk bersedekahnya tinggi. Ya. Dan itu memang harus dibangun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu hamba Allah yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan dia bertambah-tambah dermawannya ketika datang bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan ini ya,
Sedekah ditingkatkan, infak sabil ditingkatkan. Kemudian zakat dikeluarkan, zakat mal diingatkan. Ini kadang-kadang kan kita zakat mal berat bener ya, padahal cuma ngeluarin 100-200 ribu. Giliran zakat mal apa? Iya. Bawa duit 500 ribu kayaknya dikit gitu ya. Jamaah sekalian ini, karena ini kekuatan orang beriman untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Cuman kadang-kadang kita maaf ya, bahwa padahal ini program besar, kepedulian, sedekah, zakat, infak, ya fidyah, itu kekuatan kaum muslimin. Cuman cara kita masih konvensional gitu. Dan ini modal dasar untuk mujahadah fisabilillah, karena jihad fisabilillah itu butuh bi amwalikum wa anfusikum, butuh sumber dana dan butuh sumber daya. Amwal itu dana, anfus itu daya. Kalau cuman ada dayanya, orangnya doang ngumpul, yuk kita bangun masjid gitu. Ayo bu yang punya uang, saya mah doanya aja Ustaz, doanya aja. Datang pintu kedua ketok-ketok, doanya aja Ustaz gitu. Kalau semuanya doa, kapan jadinya tuh masjid? Ya. Ada dana tapi nggak ada yang ngomporin, nggak ada yang motorin, orang diem aja. Karena kadang-kadang orang bukannya tidak mau memberi, tetapi karena tidak tahu ilmunya. Karena seseorang akan melakukan sesuatu yang dia tahu tujuannya. Itulah perlunya dakwah. Makanya jangan suka bilang Ustadz mah ngomong doang gitu ya, ngomong doang, ikut mah enggak. Ada bagiannya. Yang bisa bermujahadah dengan ilmunya, pakai ilmunya. Yang bisa bermujahadah dengan hartanya, pakai hartanya. Yang bisa dengan tenaganya, pakai tenaganya. Cari ridha Allah dengan apapun yang Allah amanatkan kepada diri kita. Cuman saya kadang-kadang suka ngelihat kita ini masih pakai cara konvensional, Pak. Ya. Saya pernah bertemu dengan salah seorang mantan singer waktu rihlah ke Ragunan dulu. Saya masih muda sekali, baru punya anak 1-2. Mantan singer ini ceritanya panjang lebar, menarik pokoknya, menarik dari aspek doa segala macam. Jadi saya duduk sama dia tuh sambil nungguin anak-anak keliling main, ngobrol sama dia nih, namanya Ibu Santi. Itu banyak hikmah yang saya terima dari dia, pelajarannya. Malu sebagai orang yang Islamnya keturunan. Dia kan mualaf baru, kita Islamnya keturunan, makanya turun terus, nggak naik-naik. Ya. Kalau dia, Masya Allah, dia cerita. Dia sebagai seorang singer itu gajinya itu besar. Dia tinggalkan itu, dirampas semua itu, diambil. Karena pendapatan mereka pada saat itu sekali ibadah minggu itu jumlahnya itu minimal 20 juta. Saya bandingin pada saat itu saya masih ngajar ketika Masjid Asra dibangun pertama kali, itu satu Jumat dapatnya 6 juta. Pak. Masjid Asra yang sebesar itu kan, berapa pabrik itu karyawan ngumpul sholatnya, dapatnya 6 juta. Kalau mereka 20 juta, saya kan tertarik. Padahal jumlahnya lebih sedikit. Caranya bagaimana? Kita itu membawa pendapatan kita 10% langsung kita setorin pakai amplop. Pakai amplop. Lah, kita di masjid, mohon maaf. Kita nggak bawa amplop gede, mau bawa duit 1 juta, 2 juta, masalahnya nggak muat. Betul kan Pak? Iya, kita pakai kotak. Nggak muat, nggak masuk Bang amplop. Pakai kotak, keliling, udah gitu dibagiin nanti keliling. Jangan dikasih dulu, nanti nunggu pas keliling. Ya, lagi zikir sambil ceramah biasanya, lagi subhanallah, 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 subhanallah. Kotaknya jalan, nyampe depan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Uang 1 juta nggak masuk, kecil. Ngebuka dompet aja jadi lama. Yang warna merah pakai peci pantas dibawa ke masjid. Lewat nggak? Lewat tuh. Yang warna biru lewat nggak? Kebanyakan lewat tuh. Jarang-jarang, saya juga sering buka kotak Jumat ya, Jumatan. Warna hijau juga lewat. Biasa yang banyak itu yang biru gambarnya bawa golok. Gak pantas diajak ke masjid. Itu aja gak muat, Pak, gak muat. Ini panitia sih, pengurus masjid yang bikin susah. Padahal saya yakin, saya husnuzon, bapak-bapak, ibu-ibu mau datang bawa amplop.
Udah gitu dilipat 1, 2, 3, 4. Giliran pas mau dimasukin yang sebelahnya ngedorongnya kekencengan pakai roda. Ser. Ustaz, udah lihat yang penting niatnya ini Ustaz. Balik lagi tuh ke kantor. Cara kita masih begitu. Makanya wajar program apapun kalau sifatnya keagamaan pada saling sodok. Udah kamu aja ketuanya, kamu aja ketuanya. Ya, nggak ada duitnya. Bikin program susah. Insya Allah di masjid ini enggak, saya tahu. Insya Allah di masjid ini. Bikin program susah. Akhirnya programnya lahir sebagaimana sifat Quran. La yamutu wa la yahya. Itu program mati enggak, hidup enggak. La yamutu wa la yahya. Kurang mutu, kurang biaya. Begitu jadinya. Ya. Ngundang juga nggak bisa ngundang orang-orang yang punya kualitas ilmu, kapasitas yang luar biasa. Ya. Karena dananya nggak cukup Ustaz. Akhirnya ngundangnya hiburan aja. Ya. Wanita yang pakai band gebuk tuh. Nyanyinya juga nyinggung. Ya dana, ya dana. Ya dana yang kurang dana. Kurang dana jadinya. Itu nyinggung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ini sebetulnya harus disistemkan. Kemudian yang terakhir, bahan bakar mukmin yang berikutnya adalah pertama, pertahankan ketakwaan yang maksimal. Pak, ujung puasa ini cuman wasilah, jalan, syariat. Makanya panggilannya amanu akidah. Kutiba alaikumus syiyam syariah. Kemudian tattaqun itu akhlak. Apa yang orang bertakwa itu? Yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kalau orang yang punya iman, maka dia yakin adanya amanah. Kalau tahu adanya amanah berarti harus dipertanggungjawabkan. Maka dia takut. Dengan takut ini dia taat. Taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka jangan harap kalau kita mengharapkan kekuasaan itu dipegang sama orang yang gak punya iman. Nonsense. Ya. Bohong. Tattaqun. Ini rahasianya dari puasa ini. Dan inilah ukuran kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling bertakwa. Kalau landasannya kita tahu. Dari sini kita paham kenapa perintah puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tepat tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah membangun pemerintahannya sendiri, dipimpin langsung oleh Rasulullah, seakan-akan ingin mendidik kepada Rasulullah dan para sahabat. Wahai Rasul, wahai para sahabat, sebelum engkau menguasai 2/3 dunia, sebelum engkau menguasai menaklukkan bangsa-bangsa lain, semua itu adalah kekuasaan. Kamu akan memegang tahta, kamu akan menguasai harta, dan kamu akan banyak dititipkan wanita-wanita. Tapi itu semua adalah amanah. Tahan hawa nafsumu, kontrol jiwamu. Sebab kalau kamu tidak kontrol jiwamu dan tidak anggap itu amanah, kamu kedepankan hawa nafsu, apapun yang dititipkan kepadamu, harta, tahta, dan wanita, pasti kelak akan kamu jadikan sebagai pemuas hawa nafsu. Itu didikannya, Pak. Sehingga kalau seandainya kepemimpinan ini dipegang sebagaimana oleh orang-orang sebagaimana Rasulullah dan sahabat, amanu wattaqu, maka akan turun janji Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqu. Jikalau satu penduduk negeri, ahlinya, pemimpinnya, ahlinya, penduduknya, masyarakatnya, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah, Pak. Tahu berkah, Pak? Berkah itu maknanya ziyadatul khair, menambah-nambahnya kebaikan. Maka kita berkah jadi punya degradasi makna. Berkah apa, Ustaz? Itu berkat, berat diangkat. Yang kalau kita dapat tahlilan,
Biasanya ustadz yang paling banyak biasanya. Iya. Ustadz 3-4. Sallallahu ala Muhammad. Ya ustadz kok banyak amat. Kadang-kadang suka begitu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu rahasia kenapa perintah puasa mendidik kepada ketakwaan. Kalau rumah tangga kita, kalau pemimpin perusahaan kita, kalau pemimpin bangsa dan negeri ini punya sifat bertakwa, insya Allah janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al mahraja. Punya masalah apapun pasti ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa saja, Allah yang akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Hal-hal yang susah itu jadi mudah. Pak, ini butuh keyakinan. Saya kasih tahu, Bapak punya masalah apapun, ini butuh keyakinan. Jangan paksa cara Allah dengan kemauan kita. Saya katakan gitu. Rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita pasti punya masalah. Saya udah pelajari itu, Pak. Ternyata cuma butuh keyakinan dan kesabaran. Makanya wasta'inu bisabri wasalah. Yakini Allah. Bahkan kata Rasulullah, innaka latad'u syai'an itqa'an lillah, ataqallahu azza wa jalla khairum min. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, ini haram, enggak boleh saya ambil. Ini hak orang lain, enggak boleh saya ambil. Ini bini orang, nggak boleh saya selingkuhin. Ketawanya paling gede nih. Jangan-jangan ini yang paling masalah sih. Kamu tinggalkan karena takut pada Allah, ataqallahu azza wa jalla khairum min. Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Jadi cuman butuh keyakinan. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Untuk kebenaran itu butuh sabar, Pak. Benar, Pak. Ya. Benar. Ketika kita konsisten sama yang halal, tunggu. Sabar. Udah kita mentok cara kita, pakai cara Allah. Ini yang jadi masalah kita. Dalam urusan gini kadang-kadang kita ikhlasnya hilang. Qul huwallahu ahad, Allahu samadnya hilang. Allahu somatnya tempat bergantung hilang. Bergantungnya sama mertua, teman yang punya duit banyak segala macam, sama perusahaan, sama modal, sama bank. Nauzubillah. Tidak menjadikan Allahus somad. Kalau kita meyakini itu, nanti akan meningkat tuh urusan rezeki kita dari bil hisab yang dihitung kerja 100 dapatnya 100. Naik jadi bigoiri hisab. Bisa jadi kerjanya 20 datangnya 200. Enggak dihitung. Atau meningkat kepada yang lebih tinggi lagi. Ini harus sesuai. Syaratnya apa? Meningkat keyakinan kita. Min haitsu la yahtasib. Bahkan gak kita sangka-sangka datang. Suka kan ngerasain gitu? Ya, kita, kok gak kita rencanain, gak kita ini, tiba-tiba datang rezeki dari tempat lain. Cuman kadang kita tidak pernah mengasah itu secara jiwa. Puasa itu ngajarin supaya kita nahan hawa nafsu. Karena kebanyakan hari-hari kita itu didorong oleh hawa nafsu. Urusan perut dan di bawah perut. Kita lebih banyak ngikutin pikiran, bahkan ketakutannya juga karena pikiran masa lalu dan masa depan. Padahal pikiran itu kalau kita tarik hari ini hilang dia. Ketakutan, makanya menggejalanya penyakitnya sama, pencernaan, mah. Betul nggak? Itu karena ketakutan. Ketakutan masa lalu dan ketakutan masa depan. Jadi pikiran banyak, hatinya kosong. Nah, yang kita bangun dengan puasa ini, hatinya selalu ingat zikir pada Allah SWT, pikirannya kita kontrol, gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah bahan bakar mukmin yang mudah-mudahan bisa membakar seluruh keburukan-keburukan pada jasad kita. Mudah-mudahan juga bisa membakar seluruh keburukan-keburukan pada jiwa kita, dan mudah-mudahan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala membakar seluruh dosa, kesalahan dan kehilafan kita. Semoga bulan ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmat, barakah dan maghfirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita peningkat derajat nilai sisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya serahkan kepada MC, barangkali ada yang mau ditanya, jawab mengenai
hal yang berkaitan dengan agama atau Ramadan puasa, silakan falyatafadhal mashkur. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan guru kita. Ini alhamdulillah. Biasanya pada nanti Ustaz, ini alhamdulillah kayaknya perhatian semua. Berarti banyak pertanyaan. Kami persilakan ada yang mau ditanyakan, mungkin yang berkaitan dengan Ramadan ataupun masalah hidup bisa Boleh. ditanyakan. Oh, bisa ditanyakan. Masalah hidup bisa ditanyakan. Mungkin satu Ustaz, mungkin diawali. Ya. Sekarang kan media sosial itu luar biasa. Kalau kita saksikan itu, terutama yang kita positif lah, kita positif itu ceramah agama semuanya itu ada. Kita tinggal nanya, gosok gigi di YouTube itu memangnya boleh nggak pada saat puasa? Bukan nol. Ustaz Hidayat, Ustaz Somad, ya kan segala macam orang balik. Pertanyaan seluruh apa ada. Nah, cuman kita sebagai pengurus kan sebenarnya pengen jemaah kita walaupun mereka berilmu tapi kita kan pengen membangun gitu loh. Akhirnya kita datangkan ustaz atau segala macam. Ya. Nah, apa sih perbedaan sama-sama tahu namanya gosok gigi tadi boleh, ustaz di Ya. YouTube boleh, di sini boleh. Apa sih kelebihan-kelebihan kita mendatangi majelis ilmu daripada sekedar informasi itu? Ya. Atau sama saja gitu Ustaz? Mungkin mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya, apa perbedaannya belajar ilmu dari medsos dengan langsung datang ke kajian offline dan online gitu ya. Baik. Yang pertama, bahwa medsos itu harus kita sikapi sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia ibarat alat yang memudahkan. Yang namanya alat netral. Ibarat pisau kalau dipegang sama ustaz buat nyembelih kurban. Dipegang orang soleh. Tapi kalau dipegang sama pembunuh begal jadinya bisa membahayakan. Gitu. Sama juga medsos. Nah kemudian apa perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Apa sih bedanya? Beda. Kalau kita di medsos, kita hanya sebatas mendapatkan ilmu, tetapi tidak bisa mengkonfirmasi. Nah ini bahayanya. Itulah pentingnya sanad di dalam agama. Karena sanad ini ada pertanggungjawaban. As-sanadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Yang kedua keberkahan. Pak, ilmu hari ini banyak. Cuman yang hilang berkahnya. Guru kita dulu ngajarin cuman sedikit. Tapi keberkahannya kepada kita tuh panjang lebar. Kenapa? Karena orang-orang yang jadi guru kita dulu menjaga dari hal-hal yang haram. Kalau guru sekarang baru jadi guru sebentaran udah ngeridit ya sama bangke liling disingkat bangke gitu kan, demi naik derajat hilang keberkahannya. Nah kalau dengan mendatangi ini beda. Kata Rasulullah, man salaka tariqan, siapa yang berjalan tariqan yaltamisu fi ilman, jalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu belum nuntut ilmu, baru jalan doang. Baru jalannya saja sudah Allah mudahkan. Belum nuntut ilmunya. Karena apa? Di dalam sini bukan hanya sekedar thalabul ilmi, tapi ada silaturahim, ada ukhuwah. Betul enggak, Pak? Iya. Coba kita masing-masing di rumah gitu nonton, enggak ada, beda rasanya. Ngopi sendirian sama bareng-bareng asikan mana? Ngopi bareng-bareng. Apalagi dibayarin. Waduh, ini mazhab gratisan sebelah saya. Ya. Terus banyak hadis yang lain. Majtama qaumun, tidaklah berkumpul, enggak sendirian. Suatu kaum fi baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, illa maka Allah berikan kepadanya nazalat alaihimus sakinah, turun darinya sakinah, ketenangan jiwa. Makanya orang yang ngaji itu sakinah. Oh, Masya Allah. Saking sakinahnya sampai naumun amiq, tidurnya dalam. Tapi nggak apa-apa, lebih baik di sini gitu.
Ya, jangan diganggu. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi dengan rahmat, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah. Kemudian malaikat menaungi. Ini kalau dibuka hijabnya sama Allah Subhanahu wa taala, ini di atas kita Pak ada malaikat bersusun sampai pada arasnya Allah. Sambil bilang ya Allah ampuni dia, rahmati dia gitu, mendoakan kita. Dan kalau doanya malaikat itu diijabah oleh Allah. Wa hafatum wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut di kepada para malaikat itu, kepada penduduk langit, kebanggaan hamba-hambanya, disebut namanya. Pak Cipto disebut. Tapi ngantuk Ustaz. Ya. Disebut juga. Oh, disebut dia. Disebut dapat keberkahannya. Jangan-jangan ngantuknya beliau mah kayak ini kita ya, almarhum Gus Dur, tidurnya aja melek gitu ya. Iya. Karena yang tidur raganya, jiwanya mah tetap hidup gitu ya. Jadi wa ghasyyatumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah nyebut kita. Pak seneng nggak kalau seandainya lagi ngumpul begini di depan presiden hadir ke masjid ini nih. Kemudian nggak kenal kita nggak kenal dia, tapi dia nyebut ya, alhamdulillah saya ke masjid ini bisa bertemu dengan Pak Cipto. Wah, disebut sama manusia saja kita bangga, apalagi disebut sama Allah. Dan saya alhamdulillah Pak, tahapan saya sudah tahu nama saya disebut sama Allah. Bapak udah tahu bahwa pernah namanya disebut sama Allah? Angkat tangan yang tahu namanya pernah disebut sama Allah. Oh. Kapan Pak? Kapan? Habis sholat. Ya. Saya tahu, karena saya tahu ilmunya. Bagaimana dalilnya? Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, kata Allah, ingatlah kepadaku. Kata zakaro mananya dua, mengingat dan menyebut. Jadi bukan zikir kalau nyebut nggak ingat, atau ingat aja tapi nggak nyebut. Itu makna zikir. Sebutlah namaku, azkurkum, maka aku akan sebut namamu. Fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Ketika kita zikir la ilaha illallah, pada saat itulah Allah menyebut nama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi Mas, silakan Pak. Padahal. Alhamdulillah. Padahal. Jawabannya salah bisa Pak Lurah bisa tahu nanti. Iya. Tapi kalau benar bisa tingkat Menanya kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustaz sampaikan bahwa istri satu itu penakut tuh Ustaz. Tapi ini intermezzo aja Ustaz, bukan itu yang saya tanyakan. Jadi gimana caranya untuk karena kadar iman itu turun naik Ustaz. Kalau kita semangat untuk ibadah, kadang-kadang juga di waktu lain juga drop juga untuk ibadah. Maksudnya ada trik dari Ustaz untuk minimal menjaga kestabilan walaupun tidak naik gitu. Itu aja Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana supaya minimal istiqomah? Iya. Contoh kayak baca Quran, kalau Ramadan kan baca terus, kalau nggak berdebu, Iya. minimal setiap hari dibaca, gitu. Mungkin itu. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu punya sifat naik dan turun. Nah, berarti itu pertanyaannya kan? Lalu dilanjut oleh Rasulullah, yazidu bitta'ah, naiknya karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, turunnya karena kemaksiatan. Maksiat ini jangan dipahami yang seperti sekedar zina segala macam, bukan Pak. Maksiat itu lawan daripada taat. Jadi kalau kita nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, nggak taat terhadap syariat, itu juga bagian dari maksiat gitu. Kadang-kadang kita suka mempersempit makna gitu. Maksiat tuh kadang cuma dianggap zina gitu kan. Padahal maksiat tuh lawan dari ketaatan. Jadi yang membuat kita konsisten itu ketaatan. Nah cuman pada ketaatan ini ada masanya.
Orang misalnya jangan kata taat, hobi aja, hobi kadang juga bosen. Dan itu salah satu karunia Allah terhadap kita manusia supaya hidupnya ini dinamis gitu. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang sifatnya merasa kok menurun atau apa gitu ya, itu biasakan saja. Yang penting misalnya gini, sholat udah mulai turun nih, malas nih gitu ya misalnya. Udah yang wajibnya aja, jangan maksain diri terhadap yang sunnah. Pada masa-masa itu biarin aja, gitu. Lakukan hal-hal yang wajib saatan-saatan. Kadang kita butuh yang namanya tadi refresh, ya. Tetapi tafakur, tazakurnya tetap jalan, gitu. Nah, jadi kalau seandainya ketaatannya menurun, berarti ada maksiat yang kita lakukan. Itu yang kita muhasabahi. Apa nih? Oh berarti belum diistighfarkan, belum ditaubati, saya mau istighfarkan. Gitu. Tapi tetap harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Dawamuhu wa in qalla. Sedikit tapi tetap konsisten. Jadi konsisten itu bukannya naik terus Pak, bukan. Istiqomah itu bukannya naik terus. Dia tuh naik turun tetapi tetap berada di jalan kebenaran. Nah, yang menarik tuh saya ngedengar tuh ketika Gus Baha bilang istiqomah itu bukan maknanya qiyamul lail enggak pernah berhenti, bukan. Yang maksud istiqomah itu selalu di atas ketauhidan dan di atas kewajiban-kewajiban yang utama. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Jadi perlu adanya namanya konsistensi. Yaitu yang dimaksud dengan istiqomah. Sehingga dengan begini istiqomah kita tidak menjadi berat gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana agar kita selalu bisa menjaga kekonsistenan itu, ya, ibadah ini sebetulnya nikmat. Kapan itu jadi tidak nikmat? Ketika jiwa kita sakit, Pak. Makanan itu duren, kolak, itu enak kan, nikmat. Kalau badan kita sehat. Nah, ibadah itu makanan jiwa. Kadang jadi nggak nikmat, hilang nikmat, sholat jadi hilang nikmatnya, baca Quran hilang nikmatnya, karena jiwa kita sakit. Tetap harus dimakan nggak? Orang makanan asli aja untuk badan sakit tetap harus makan kan gitu kan, walaupun mulut nggak enak. Bahkan ditambah lagi namanya obat, pahit aja harus dimakan. Nah artinya apa? Konsisten tadi tetap mujahadahnya. Ketika kita ibadah itu kurang nikmat sambil muhasabah tetap harus kita lakukan karena semakin lama akan menghilangkan penyakit jiwa kita dan pada akhirnya kenikmatan itu akan kembali. Jadi konsisten. Yang tadinya biasa taklim semangat ngedengerin, nanti udah datang malasnya, udah tidur aja nyelender, nggak apa-apa. Yang penting tetap ngaji. Itu maksudnya istiqomah tuh. Gitu. Tarawih gitu kan, tadinya 23 kuat, kemudian nggak kuat cuman dapat 3 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting tetap tarawih. Itu istiqomahnya, ya. Jadi jangan salahin saya kalau nanti malam tarawihnya cuma 3 rakaat ya. Gitu. Imamnya masih berdiri aja di depan, padahal makmumnya udah duduk semua. Ya bercanda ya. Itu saja mungkin. Ustaz. Iya. Ya patokannya zina sih. Iya betul. Saya katakan begitu bahwa nikah itu adalah solusi agama, fitrah agama daripada berzina. Ya. Jadi harus diangkat derajatnya orang yang nikah itu jauh lebih baik daripada orang yang selingkuh gitu. Lebih baik. Makanya saya bilang kalau yang satu penakut, kalau 2, 3, 4 ini pemberani nih ya. Pemberani nih. Berani ngadep di hadapan Allah SWT. Kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri aja berat, apalagi mau pertanggungjawabkan istri, anak, apalagi istrinya 2, Pak. Ya, itu berat, Pak. Bukannya nggak boleh, tapi berat gitu, boleh. Jadi beliau mah siap gitu. Kalau nggak adil tuh nanti di akhirat jalannya miring, Pak. Gitu. Dalam hadis gitu, di akhirat tuh jalannya miring. Iya. Ya, baik deh saya jawab nih. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz ngedukung nih gini. Gini Bu, ya. Bahwa ayat masna wa sulasa wa ruba itu ayat pengurangan, bukan penambahan, pengurangan. Jadi dahulu orang-orang Arab dahulu menikah itu istrinya lebih 10, 12, 20 gitu. Dan ayat ini turun suruh
kurangin maksimal 4. Jadi ayat itu pengurangan, bukan penambahan. Jadi alhamdulillah ini cuma 2. Ini sono 20, Bu. Gitu ya. Ini cuma 2, alhamdulillah gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, masna wa sulasa wa ruba itu pilihan. Ibahah, mubah boleh. Tapi ada syaratnya. Allah ta'adilu, kamu harus berlaku adil. Yang maksud adil siapa? Kita nggak bisa adil. Adil itu adalah datang dari Allah. Artinya apa? Kalau mau menikah harus dengan ilmu Allah, tahu ilmunya bagaimana berlaku adil. Kitanya mah nggak bisa adil, apalagi mahabbah, susah. Ya, istri tua sama muda lebih cinta mana biasanya? Ya, yang muda. Tapi giliran sakit baru yang tua. Pas gitu. Tapi sebaik-baiknya, sepintar-pintarnya nyimpen istri muda, tetap aja tua loh. Ya. Ya, jadi begitu. Allah ta'adilu, harus punya sifat keadilan. Kalau takut nggak mampu berlaku adil, fawahidah, maka satu saja. Nah ini yang jadi perintah. Dan Rasulullah SAW menikahi istrinya, ya pertama kali, kalau bukan karena syariat, ya perintah Allah itu 15 tahun pernikahan dengan Khadijah itu tidak menambah. Ya, ini namanya kalau bukan poligami, poligini, Pak. Ya, poligini. Jadi kalau punya istri banyak masih dalam satu pernikahan itu namanya poligini. Kalau poligami itu nikah, cerai, nikah lagi sama yang lain, cerai, itu namanya poligami, beristri banyak. Tapi kalau masih dalam satu ikatan nikah namanya poligini gitu. Kalau kita yang penakut nih, golongan kita penakut nih, monogami ya. Baik. Cukup mungkin ya. Cukup. Hari ini mungkin Ustaz ditutup dengan doa sebelum nanti kita laksanakan. Biasanya kita makan Ustaz di rumah. Jadi kita siapin soto, kadang nasi apa gitu. Cuman spesial bulan Ramadan yang kita harus nafsu. Mungkin itu Ustaz ditutup dengan doa. Ya, lain kali kalau ngundang majelis talim saya pagi gini pas jangan puasa, jadi saya makan gitu ya. Baik jamaah sekalian, kita tutup saja langsung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya syukur pada kesempatan pertama ini sama-sama sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita bermanfaat untuk kita semua, terutama menghadapi bulan suci Ramadan yang mungkin masih lama ataupun 27 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti yang diharapkan oleh Bapak Ahmad dan kita semua tadi untuk tips-tips biar istiqomah. Dan akhiri lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.